tahun 2030 nanti di tahun 2030 akan banyak orang yang memilih untuk single life. Tapi Menurut gue ya, ada satu oma-oma udah usia tua. bukan rumah gua kan? Bukan. Mau malu ikut. Ada satu orang tua lah kan negara. Temen gue Indonesia ada kok. Apa? Nggak menikah. Temen Tapi- Bapak orang Indonesia. Iya. Tapi tinggal bareng. No, banyak no stok. Saya banyak yang nggak menikah. Tapi hidup bareng. Enggak. Oh, enggak. Emang nggak nikah aja. Lo hidup bareng. Maksudnya lo hidup bareng. Temen lo hidup. Satu, dua, tiga. Hai, welcome back to Satu Meja Banyak Cerita. Cerita. Kasian udah capek. Dan capek dulu dong, kan baru mulai. Tadi gue bilang istirahat nggak mau. Welcome back di Satu Meja Banyak cerita. lagi. Lagi. Dengan saya. Udah kesepakatan. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini udah minggu yang pertengahan Juli ya kayaknya ya. Di video pertengahan Juli gitu ya. Bentar lagi Juli dan teman-teman jangan lupa ke PRJ ya karena masih buka meskipun rame. Dikira kita disponsori sama PRJ. Enggak. Apa mulai? Enggak. Panas banget pasti. Boleh juga tuh. Enggak boleh. Oke, jadi silakan Yunita. Seperti biasa kita cari tema dari fishbowl ini. Iya. Sekarang Mungkin nanti besok kita harus pakai tarian gitu ya, nganterin tema gitu. nggak usah. Audio aja, main audio. Asik. Kita cek. Lihat ini barang asli. Rekayasa ya teman-teman ya. Ini semua dilakukan oleh tenaga ahli. Wis ketawa dulu. Topik apa nih? Kenapa? Kenapa? Anak muda. Takut sama komitmen. Jadi Udah Yunita nih topik nih. Lah, Komitmennya banyak. Oh. Bukan tentang apa, komitmen dalam apa. tiba-tiba gue. Iya. Siapa tahu ada pengalaman sebelumnya kan. Komitmen apa? Boleh bacain dulu belum? Enggak. Itu Anda udah bilang loh. Kenapa anak muda takut komitmen? Gerot kagak ada spesifik nih komitmen apa? Kenapa anak muda takut komitmen? Nah, gitu kita kerucutin. Komitmennya apa? Berarti topiknya luas dong. Apa yang memang apa aja dikomitmenin? Enggak dong. Enggak dong. Ya udah, berarti spesifiknya mau komitmen apa? Apa? Komitmen tuh ada komitmen kehidupan pribadi, mencakup karir, Ya. tempat tinggal, Mm-mm. dan komitmen hubungan. Mungkin itu kali ya yang Iya. Berarti yang sering terjadi aja. Iya. Ya, apa Jo? Jangan tanya ke sini. Tanya aja kan kita udah usia ini ya. Lanjut. Maksudnya? Bentar dulu nih. Lu doang, gue juga. Range anak muda tuh umur berapa? Ya 20-30 lah. Lo muka aja masih muda. 20-30 ya berarti ya. Enggak juga sih, 30-40 masih muda sih orang sekarang. Kalau 30 nggak ada dari kita yang umur 30 dia. Tapi kan kita masih Gue 30 kan. Iya kan ada 6-nya. Ini kan 20 sampai 30 bukan 30. Oke, kalau gitu dari kamu dulu lah. Berarti sudut pandang kita ya, melihat anak muda ya. Kenapa takut komitmen? Gua bingung lagi jawabnya. Bentar, komitmen yang mana dulu kan tadi gua ada 3 nih. Bebas. Berarti yang paling kamu takutin dulu. Nah, gampang gitu kan. Komitmen yang paling aku takuti, komitmen punya pasangan. Wah. Boleh tahu nggak kenapa? Ini kok kayak sesi. Kenapa? Secara garis besar aja, nggak usah detailnya. Kenapa takut berkomitmen? Karena gue jadi kehilangan kontrol atas kehidupan gue. Kehilangan kendali ya. Iya. My control. Oke. Emang kenapa kalau dikontrol? Gue berasa kayak interogasi. Sesinya Kristen banget. Digali terus. Emang kenapa kalau dikontrol? Mungkin karena kalau berpasangan ya, ada pasangan itu kan kita udah siap untuk berkompromi ya. Iya. Nah, berkompromi jangka panjang. Iya. Kayak nggak siap aja gitu Pak. Kayak aku orangnya masih suka hari ini lakuin A, besok B. Kalau pasangan kamu rela kamu mengontrol diri kamu?
Lela memberikan kebebasan. Iya, Ya. gimana? Tetap aja. Kenapa? Hatiku nggak bisa semena-mena Tunggu, juga. audio lu kok klip audio lu. Kelap-kelip lampu di kota. Ya sudah. Iya. Dan dia kita dari ulang. Kenapa itu normal gak? Enggak, Nggak normal nih. lagi demam. Oh, udah. Coba Sampai ini kepencet hitam deh. tes. Ya. Sampai mana tadi? Tadi masuk ke Satu audionya. meja. Enggak, mudah-mudahan Masuk masuk nggak lah. tadi? Mudah-mudahan Oke. masuk lah, insya Allah. Sorry ya guys, tadi ada Harusnya kayak kesalahan gitu ya, biar audio. Nanti gue Kayaknya masuk sih, tapi di mic-nya Pak Pohan. Sampai Sekarang mana Pohan tadi? aja lah, harus bisa nangkap suara kita. Ntar bagian audionya dia. Terus lanjut. Sampai mana tadi? kenapa? Ya kan kalau punya pasangan yang bisa rela Yunita melakukan apapun. Iya tetap nggak enak dong. Masa aku hidup Semau-maunya semau-mau dia. aku aja. Tapi dia udah rela loh. Yang penting selalu bersama kamu aja. Tapi kan pasti dia mengorbankan sesuatu kan. Ya iya. Lebih banyak berkorban ya jatuhnya ya, pasangannya. Iya. Kenapa nada lu begitu? Lebih banyak berkorban ya? Nanya. Iya, gitulah. Gitu. Oke. Gimana? Jangan gua doang dong. Oh, kan belum kelar. Belum, kan gali dulu. Ah. Berarti kalau gue lihat ego sama pikirannya tuh hati dan pikiran Tapi itu kan ini ya. balik ke pertanyaan. Bertolak belakang ya. Jadi dia takut komitmen karena takutnya dia nggak punya kontrol sepenuhnya terhadap hidup dia. Iya. Tapi kalau pasangannya punya kerelaan untuk seperti itu masih takut juga karena nggak enak gitu. Iya, karena nggak enak. Kan nggak. Tetap kita harus berkompromi dong, Pak. Nggak bisa hidup Kalau pasangannya sama, suka-suka kita gitu loh. mungkin kontrol seperti apa kali yang dibutuhkan? Kontrol Emang seperti kamu apa? sebebas itu jadi manusia? Nggak? Iyalah. Aku bisa random banget, Pak. Aku bisa tiba-tiba hari ini berpikir apa gue pindah ke warga negaraan aja ya. Oh gitu. Kan kalau ada pasangan nggak mungkin kayak gitu. Secepat itu ya? Secepat itu. Pasti kan banyak yang dipikirin. Iya. Gitu. Mungkin bukan takut komitmennya ya. Cuman untuk saat ini aku masih mencari jati diriku. Aku masih mencari apa yang benar-benar bikin aku happy, yang bikin aku nggak terlalu stres dalam menjalani hidup. Jadi aku masih mencari jati diri aja. Jadi kayaknya sekarang fokus is on me gitu. Aku nggak punya ruang untuk berbagi. Berarti podcast sampai episode 9. Beda dong Beda, podcast sama Hidup ya? Iya, podcast itu adalah salah satu goal dalam hidup aku. Wis. Ini kan juga misalkan dia nggak bisa minggu depan pun kita nggak paksain kan. Iya. Iya. Kayaknya kompromi sama kita tuh lebih mudah menurut. Iya nggak sih? Kayaknya toleransi antar teman tuh lebih besar deh daripada toleransi dengan pasangan. Setuju. Oh gitu. Iya. Iya. Bener kan? Ya nggak tahu. Kalau gue ngerasain ya. Kan Bapak udah punya istri, udah punya temen. Pasti Iya. toleransi terhadap keluarga lebih... Kalau keluarganya mendukung, Bentar, ini konteksnya apa sih? maksudnya kalau keluarganya mendukung dengan apa yang kita kerjakan, Oh iya iya. Oh iya, kita jadi nggak ada masalah. Iya. Selama dari awal juga Udah bisa keluarga bicara, tahu. bicarakan. Iya. Lah kayak gue kerja sampai malam gimana? Tapi kan dalam merencanakan kehidupan ke depan, Bapak akan mempertimbangkan kondisi istri dan anak kan? Wah, Begitupun iya. Gary kan? Iya. Kalau sendiri kan gue mau apa yang gue pikirin gitu. Benar. Misalnya hari ini, let's say hari ini gue resign, gue pindah tuh ke Thailand. Jadi orang Thailand kan gue nggak perlu mikirin siapa yang gue bawa. Betul. Memang Karir kalau suami kalau gue sendiri lebih mudah lah. buat gue. Tapi buat orang lain bisa jadi sendiri nggak mudah Oh iya, gitu. iya. Dia butuh helper. Ini ya. bukan berarti aku nggak butuh pasangan ya, cuma untuk saat ini. Untuk saat ini kayaknya aku masih on my way to Jadi finding lagu Kunto myself. Aji tidak terlalu berpengaruh sama Lagu Aduh, gue apa? gak nyambung. Lagi Lagu apa? sama gue. Lagu lo apa? Kunto Aji. ya sudah terlalu lama sendiri. Oh, Lagu apa? Kunto Aji. Yang Gimana? mana? Judulnya? Sudah terlalu lama sendiri. Terus? Hah? Masuk ref? Lupa gue. lanjut. Jadi- tebak lagu. Dari Yunita kita bisa ngambil satu poin ya. Kalau Yunita berarti takut berkomitmen itu karena takut kebebasannya diambil ya. Iya. Jadi nggak bebas lah intinya Iya. poinnya itu. Iya, Oke. betul. Kamu? Kalau kalau gue lebih ke arah ini ya, melihat pengalaman yang lalu ya. Ya. Kalau sekarang kan udah nggak muda ya. Jadi dan udah dewasa sebenarnya. Kalau dulu tuh pernah takut. Hati-hati. Gue pernah takut untuk berkomitmen itu lebih karena
melihat kegagalan dari orang-orang sebelumnya. Misalkan ada satu orang yang gue contoh, misalkan satu orang yang gue lihat dalam hidup Gagal. gue. Bukan gagal sih, kayak nggak mulus hidupnya, kayak nggak kok dengan berkomitmen malah hidupnya lebih ribet. Lebih hancur. Iya, dibandingkan kalau kayaknya Nggak hancur nih kayaknya. enggak. Maksudnya lebih kompleks aja lah, Chris. Nggak ekstrim Enggak, definisinya, gue takut. lu ngasih sesuatu bahasa yang abu-abu tuh netizen nggak suka gitu loh langsung. Jadi apa iya, hancur? maksudnya enggak, lebih kompleks. Lebih kompleks, hidup lebih kompleks. Misalkan kalau hidup sendiri kayaknya nggak akan seribet ini. Oke. Tapi kalau misalkan ini kan kita udah spesifik ya, berkomitmen dalam Serem ya. hubungan ini kan, relasi kan. Iya, iya. Ya itu, kalau misalkan bertanggung jawab untuk diri sendiri lebih mudah. Iya. Kalau Iya, misalkan iya, bertanggung iya, jawab untuk diri sendiri dan orang lain itu susah. Iya. Ruang kompromi juga harus lebih besar juga. Betul. Terus kalau misalkan ngeliat juga dari pengalaman orang-orang yang sebelumnya kayak ya lihat sekitar dong, kayaknya orang fun fact-nya itu lucunya gini. Gue pernah ngeliat waktu itu ada di acara kedukaan bokap lo deh kalau salah. Iya, iya. Gue ngeliat deh, tapi ini menurut gue ya, ada satu oma-oma udah usia tua, Bukan oma gue kan. bukan, Kenapa malu ikut? ada satu orang tua lah. Gue Kayak tahu lu datang sendiri deh. ada satu orang tua, gue tahu dia dari kecil. Iya. Sekarang itu kondisinya tuh masih dalam kondisi yang fit. Oke. Maksudnya kondisi fit dibandingkan teman-temannya. Oke. Dia pasti single. Iya. Tapi ini gue bukan ini ya, gue cuman nanti bahan diskusi aja. Tapi yang setelah gue lihat, kok bisa sih orang ini Bahagia. beda banget, masih bisa jalan, Oke. pengeran bagus, penglihatan bagus, kelihatan kayak nggak seusia teman-temannya lah. Terus setelah gue cari tahu ya udah, yang gue tahu yang bikin mereka dia beda dengan rata-rata teman-temannya seusianya dia itu ya karena dia hidup sendiri ya, bukan hidup sendiri aja, memutuskan untuk hidup sendiri. Terus gue kan kadang-kadang mikir kayak, apa itu juga ngaruh misalkan dengan kita berkomitmen nambah beban hidup, terus ya itu dengan kondisi hidup yang sekarang makin susah, jadi makin mempercepat penuaan mungkin. Nah itu kan itu kan juga jadi satu contoh kan, ketakutan, ada sempat menimbulkan keraguan aja sih untuk berkomitmen, kurang lebih seperti itu. Tapi gue pada dasarnya gue ngelihat berkomitmen itu bukan satu hal yang baik awalnya ya. Kayak lo berkomitmen juga nambah masalah deh kayaknya deh dengan berkomitmen itu. Dulu sempat nganggap seperti itu. Sekarang ya berubah. Misalkan komitmen itu kan berarti lo belajar untuk lebih bertanggung jawab, belajar juga untuk ngelit satu tim kan. Intinya seperti itu aja sih. Pola pikirnya berubah. Kalau dari gue itu Chris, ngelihat yang Kenapa liat gua? dari kakak gimana? Senior. Kalau komitmen ya. Oh, sebenarnya sih kalau gue yang ingat dulu, makanya pacaran gue juga lama. Sama kayak Randy lah. Lu berapa tahun? Kenapa? Pacaran lu berapa 10. tahun? Gue 9. Sama sih. Enggak lah, gue 10. Kenapa tiba-tiba pengen? Kalau sama tuh 10. Nah, kalau gue dulu kan, gue bukan takut pacarannya. Gue takut ketika nikah itu harus lewat proses adat. Sedangkan keluarga gue, Oh gitu. keluarga gue berarti gak bisa pakai adat gitu loh. Pertama itu, jadi panjang lah gitu baru menikahnya. Terus yang kedua, kita kayak terus ini bener nggak sih ini bakal jadi pasangan sampai matinya gitu kan? Ragu gitu. Iya. Masih ada keraguan. Dulu kan kayak bener nggak sih gitu. Ya tapi kan jadi sebenarnya memang mencari pasangan tuh ya kan kita mencari ya abis dirasainnya memang nggak bisa cocok terus juga 100% nggak juga ya. Ya kan memang kita harus belajar apa ya namanya? Menyesuaikan diri, adaptasi gitu ya. Jadi ya lama-lama ketakutan tuh hilang sendiri aja gitu ya. Tapi kalau gue tadi ngobrol-ngobrol sama setiap orang yang berkeluarga ya, mereka semua punya ketakutan ya, kayaknya gue sama aja sih gitu ya. Even mereka udah jalanin hidup sama pasangannya, udah punya anak, pasti adalah ketakutan kecil ya. Jadi kembali ke masing-masing orangnya sih, gitu. Jadi kayak komitmen di masa muda kayak bicara komitmen sama perusahaan juga ya. Kadang-kadang kan kalau perusahaan lagi baik-baik aja kita mah happy-happy aja ya. Tapi kalau perusahaan lagi susah kan kita juga mulai mikir juga nih kita Iya. still on the same boat atau kita cari yang lain gitu kan. Jadi
Sebenarnya ketakutan sih ada aja, wajar aja sih, namanya manusiawi. Mungkin kalau dari aku ya Pak, kalau dari aku ketakutan itu tidak sama dengan berkomitmen. Kalau personal dari aku ya, kayak ada orang yang mampu berkomitmen meskipun dia takut. Ada orang yang dia nggak punya ketakutan, tapi emang dia nggak mau berkomitmen aja. Gitu. Jadi kalau dibilang takut akan resiko di masa depan, makanya aku nggak mau berkomitmen, kayaknya enggak sih. Kurang tepat. Iya, kurang tepat gitu. Ketakutan tuh kayak Papa pasti punya ketakutan, Gary juga pasti punya ketakutan. Tapi kan kalian adalah individu yang memutuskan untuk mau berkomitmen gitu kan, mau berkompromi dengan orang gitu. Kalau buat gua hampir ketakutan tuh ada, tapi itu bukan alasan basic gua kenapa gua nggak mau berkomitmen. Emang karena gua orang yang hari ini bisa A, besok bisa B gitu. Makanya gue nggak agak sulit berkomitmen gitu, karena nyari, balik lagi yang kayak Gary bilang tadi ya, ada orang yang single kelihatannya lebih sehat dibandingkan yang mungkin dia berkomitmen gitu ya, punya pasangan dan lain-lain. Kalau menurut aku sih bukan berarti kita mendeklarasi atau berkampanye bahwa single life is the best way of life ya, tapi mungkin nggak semua orang itu bisa menemukan pasangan yang tepat atau setara. I think kalau komitmen itu dilakukan bersama orang yang benar-benar bisa seimbang, terlepas dari segala kekurangan ya. Ya hidup tuh akan tetap mudah-mudah ada dijalanin gitu. Tapi untuk sebagian orang ternyata mendapatkan pasangan yang benar-benar bisa saling menyeimbangkan, mau berkompromi tuh ternyata nggak ke semua orang gitu. Dan beberapa orang milih untuk lebih baik gue hidup sendiri dibandingkan gue sama orang lain, tapi nggak kalau dalam Islam tuh bilangnya sekufu gitu, setara, maksudnya secara knowledge, prinsip hidup, nilai hidup dan lain-lain gitu. It's good for having a partner yang benar-benar yang benar-benar punya value yang sama, yang toleransi komprominya bagus sama gitu. Tapi ya kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa juga kok kalau mau pilih hidup sendiri gitu. Dan menurut gua both of yang mana aja tetap akan ngasih kualitas hidup selama itu pilihan yang benar-benar kita bawa hikmahnya gitu ke dalam diri kita gitu sih. Tapi kan ketakutan itu kan cenderungnya pasti bahkan bikin kita susah untuk mengiyakan suatu kondisi kan ya. Misalnya lu takut sesuatu kan pasti ujung-ujungnya ada keraguan. Cenderungnya kan pasti orang memilih untuk diam aja di tempat amannya dia daripada melangkah kan, untuk ambil resikonya kan. Sebenarnya pertanyaan gue lebih ke arah takut berkomitmen kan. Kalau misalkan orang mutusin buat tidak berkomitmen misalkan, apakah itu hal yang salah? Misalkan dalam suatu putusan, kayak gue kayak tadi ya Yunta, milih nggak tahu untuk saat ini atau untuk kedepannya juga, dia tidak berkomitmen misalkan. Apakah itu apakah itu suatu perbuatan yang salah, atau ya udah masing-masing orang punya jalannya sendiri aja? Kalau misalkan kalau kita, basic dari kita kan ada dasarnya ya Chris ya, kita kan dari di agama kita kan diajarkan kan. Tapi gue nggak tahu ya apakah ajaran apa. Maksudnya kayak manusia itu, kalau kita tuh selalu punya basic itu, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Asik. Kalau di kita kan, makanya tolak ukur kita kan ketika kita nggak berkomitmen. Nah, anak-anak muda sekarang kan kayak nilai itu udah pudar kan. Nggak kayak kita dulu kan, kita kan mikirnya kayak gue tahu deh Tuhan nyiptain gue itu dari awal, gue udah ditempatin satu orang pasangan gue gitu. Itu kan nilai itu masih ada di angkatan kita, Chris. Di angkatan iya kan, kayaknya di angkatan bawah itu enggak. Kalau di angkatan bawah itu udah banyak excuse tau apa? Alasan. Udah banyak beberapa, kayaknya nggak harus. Iya sih, Bible ngomong kayak gitu, cuman kayaknya nggak harus juga deh. Kan belum kita lihat dari faktor ini, faktor itu. Nggak kayak gitu kalau kita ya. Makanya gue tanya nih. Kan kajian. Kalau gue sih nanya nih, kalau misalkan kita memutuskan untuk tidak berkomitmen, apakah itu suatu hal yang salah? Sebenarnya sih kalau sudut pandang gue dari apa yang kita pelajari ya. Ini kalau ngomong balik ke Bible ya. Sebenarnya ada satu ayat juga yang mengatakan, gue lupa di kitab mana. Apa? Bukan. Oh bukan. Ini belum bisa. Nanti sabar.
Nanti sabar Al maksudnya. kejadian. Belajar dulu. Al kejadian ada al kejadian. Kalau nggak salah di daerah Perjanjian Baru tuh dibilang lebih baik memang tidak menikah kalau bisa. Oh iya, ada. Duh, semangat. Loh, ya. Justru karena kedagingan manusia lah yang tidak kuat dengan hawa nafsu dunia. Kedagingan manusia itu apa, Pak? Ya kedagingan. Hawa nafsu. Keinginan Jadi dia. karena kita tuh contoh gini kayak beberapa nabi, rasul, Paulus ya dan sebagainya kan memang tidak menikah. Dia menikah dengan siapa? Ya karena dia paham kalau dia menikah maka fokus dia bukan ke Tuhan lagi. Maka fokus dia akan mungkin mendahulukan keluarganya, istrinya atau anaknya. Makanya dia bilang Kenceng. adakah lebih baik kalau manusia tuh memang tidak menikah. Oh, gitu. Karena kita adalah pengantinnya Tuhan gitu loh. Tapi gue kalau salah juga koreksi ya. Tapi singkat gue sih Gak gitu. apa. Gitu kan. Nah, tapi kalau memang nggak sanggup ya menikahlah gitu daripada kita malah berbuat zina gitu. Kalau nggak sanggup ya nikah, berkomitmen lah. Makanya masuk pasal yang ketika disatukan oleh Tuhan maka tidak bisa dipisahkan juga oleh manusia gitu. Tapi gue pernah dengerin juga di podcast, gue lupa deh, Habib Jafar kalau nggak salah. Dia ngomong hal yang sama. Intinya kalau ketika lo nggak nikah itu karena fokus lo kan mau ke Tuhan kan. Iya. Terus kalau misalkan lo nggak kuat dengan keinginan daging lo, ya udah mendingan menikah daripada Iya. lo berbuat zina itu lo. Iya, maksudnya Kayaknya ada konteksnya deh. iya kan kalau kita berbuat zina sembarangan kan juga nggak dibenarkan juga gitu ya. Jadi lebih baik kita menikah gitu. Berarti pilihannya cuma dua kan? Yang kalau misalkan konteks yang sebelumnya, lo pilih Tuhan, mau fokus ke Tuhan, atau ya kalau lo mau pilih fokus ke hubungan sama manusia ya udah. Ya nggak gitu juga bukan. Nggak ya? Maksudnya bukan berarti kalau dia Kita menikah. makin pusing. Memilih. Bukan berarti kalau dia Kita menikah. memilih. Berarti dia tidak Tidak fokus boleh sama pada Tuhan gitu ya. Tapi ya lebih berat aja. Gitu kan. Artinya kan dia udah paralel nih perhatiannya gitu. Nah, tapi kalau itu pertanyaan itu jawab yang pertama. Kalau jawab yang kedua, lu bilang kan berkomitmen itu salah atau enggak ya? Kalau salah lu pertanyaan lu gitu ya. Iya. Itu pilihan yang salah nggak? Kalau tidak berkomitmen. Kalau tidak berkomitmen. Kalau tidak jadi balik lagi kalau masalah komitmen itu kan kalau gue melihat bukan masalah salah atau benarnya. Masalahnya komitmen itu mau digunakan untuk apa? Tujuannya lagi. Ya kalau tadi gue bilang kalau dia nggak tahan hawa nafsu, contohnya dalam konteks berpasang-pasangan, ya menikah. Kalau dalam konteks pekerjaan berkomitmen salah atau enggak nih dengan perusahaan lo? Ya kalau lo merasa terpanggil di perusahaan lo, meskipun nggak dibayar pun, dan lo mau tetap komitmen terus, ya nggak masalah. Karena lo merasa perusahaannya harus gue tolong gitu, ya nggak masalah juga. Tapi kalau menurut lo ini bakal mengganggu seluruh ekosistem hidup lo, sampai lo tidak perlu komitmen, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Kalau menurut gue sih bukan masalah salah atau benarnya. Kembali lagi esensinya lo berkomitmen tuh apa gitu. Kita nggak bisa, misalnya kita berkomitmen untuk kurus kayak gua nih. Hah? Ada? Kurus kan. Wow. Bagus. Udah turun loh dia. Gua turun loh 3 kilo lumayan. Serius. Meskipun nggak kelihatan ya. Ya, tapi maksudnya artinya kan kita akan lakukan apapun nih untuk menurunkan berat badan ini gitu kan. Karena kita udah punya komitmen gitu loh. Ya sama kayak berpasangan semuanya. Jadi sebenarnya kembali lagi tujuannya itu apa yang mau lu cari dari komitmen lo itu. Gitu. Dan mungkin nggak sih kita mengingkari komitmen kita sendiri? Ya mungkin aja. Gitu. Menurut gue sih kalau bicara komitmen sih kembali ke tujuan personal kita mau apa gitu. Jadi Bu Yunita kayak mau menambahkan. Nggak, tadi menarik sih yang Kak Pohan bilang kalau di Bible tuh justru kalau mau Digali lo yang itu kalau lah ya. mau fokus ke Tuhan maka jangan nggak usah menikah gitu ya Pak ya. Gue nggak tahu ya, gue nggak nonton yang lu bilang Habib. Makanya kan ada pastor. Habib itu. Malah Cuman pastor kan harus menikah. kalau di agama gue sih gue pernah dengar nasihat kayak menikah itu justru adalah bagian daripada ibadah. Iya. Dan penyempurna ibadah dalam agama gue. Wih, Kenapa dia bilang penyempurna ibadah? Katanya karena ujian pernikahan itu adalah ujian seumur hidup dan ibaratkan kalau lu single nih, misalnya seseorang milih untuk single gitu, maka fokus beribadahnya kan adalah ibadah
ya ibadah yang kayak sholat, ke pengajian dan lain hal ya. Tapi kalau menikah ketika ada ujian dengan lu melayani suami lu, dengan lu membesarkan anak lu, itu adalah part of ibadah. Lu menyiapkan sarapan pagi buat keluarga lu, itu adalah part of ibadah. Makanya dalam Islam itu bilang bahwa menikah adalah penyempurna ibadah gitu. Jadi aku nggak tahu ya, aku nggak bilang ini adalah sudut pandang yang kontra gitu. Cuman ternyata ada sudut pandang lain gitu yang kalau di agama Papohan dan Gary mungkin itu menghilangkan fokus. Kalau di agamaku justru itu adalah cara kita beribadah supaya menambah pahala gitu. Tapi salah benarnya gue nggak tahu sih. Mungkin kayaknya nanti gue tanya ke ustadz atau ustazah gue dulu ya. Cuman gue pernah dengar salah satu nasihat bahwa wanita itu kan di sini kan? bahwa wanita itu memang maksudnya tidak diwajibkan menikah gitu ya. Dan ada beberapa contoh juga yang kayak memang nggak menikah sampai tua gitu, dan ya nggak apa-apa. Tapi kalau secara prinsip manusia, balik lagi menurut aku menikah itu adalah sesuatu budaya yang udah dibangun dari dulu. Apalagi khusus di budaya Asia gitu. Kalau menikah tuh kayak kalau lu belum menikah, lu belum mendapatkan suatu achievement dalam hidup gitu. Kayak goal utama dalam hidup tuh adalah menikah dan punya anak. Itu lu akan dikatakan sukses. Selama lu berkarir, ini budaya yang gue lihat ya, yang terbentuk di Asia gitu. Selama lu berkarir, nggak peduli sebagus apa karir lu, tidak peduli sebahagia apa hidup lu, kalau lu belum menikah ya lu dinyatakan manusia yang gagal gitu. Karena lu tidak mampu membangun satu keluarga. Tapi balik lagi itu adalah nilai sosial yang terbentuk gitu. Sedangkan kan standar sosial itu dibuat oleh manusia, bukan standar Tuhan dan bukan standar yang sebenarnya gitu. Jadi kalau balik ke prinsip hidup, menurut gua menikah atau tidak menikah, berkomitmen atau tidak berkomitmen, itu balik lagi ke value masing-masing, termasuk yang pekerjaan gitu. Kita mau berkomitmen jadi orang korporat atau mau berkomitmen menjalani hobi yang menghasilkan uang, ya nggak ada yang salah gitu. Orang nggak harus sukses untuk orang nggak harus menjadi suatu pegawai kantoran untuk dinyatakan sukses gitu. Ada orang-orang yang dia nggak pegawai kantoran, dia menjalani hobi sebagai mata pencariannya dan dia tetap sukses dengan versinya sendiri gitu. Tapi Chris, sebelum gue lanjut sama poin gue ya, yang kata komitmen itu sebenarnya apa sih, misalkan komitmen itu sendiri apa? Karena gue tuh ada satu pemahaman ya, tapi gue takut salah. Kalau dari lo komitmennya apa? Maksudnya komitmen itu apa? Komitmen ya janji ya. Janji kan? Janji untuk suci. Ya pokoknya intinya kurang lebih seperti itu kan. Kalau gue mikir, kalau misalkan udah sampai kata komitmen, kalau komitmen itu nggak lo tepati, menurut gue, kalau gue ya, gue bisa berani bilang itu hal yang salah. Karena gue bisa bilang komitmen itu datang karena ada satu tujuan yang mau kita capai kan. Misalkan kita mau ke tempat A, kita komit ya nyampe ke tempat A kan. Nah, komitmen itu kalau dilanggar, menurut gua ya salah juga menurut gua ya. Salah. Karena ya intinya lu udah taruh tujuan. Ketika lu mau komit ke sana, antara salah misalkan lu gagal dengan diri lu sendiri, atau misalkan lu komit dengan orang lain untuk capai tujuan tersebut, siapa tahu ya lu merugikan orang lain juga kan. Kalau di gua sih point of view-nya, karena gua dari tadi tuh nyari tahu kata komitmen tuh apa sih, tapi yang gua tahu dari pembicaraan kita tadi, komitmen itu ada relasinya sama tujuan tuh. Biasanya ada tujuan yang kita mau capai. Untuk mencapai itu kan banyak prosesnya ya. Harus ada komitmen dong. Komitmen tuh misalkan komit ya kalau misalkan gagal coba lagi. Komit ya kalau susah ada diskusi lagi. Ada satu hal proses yang kita mau selalu reevaluasi kan, biar tujuannya tetap kecapai. Nah menurut gua dalam perjalanannya kalau misalkan kita nggak bisa komit, itu menurut gua bukan suatu hal yang salah ya. Maksud gua nggak tahu bahasa yang enak seperti apa, cuman kayaknya kalau misalkan lu tidak bisa mencapai suatu tujuan karena lo komit, itu suatu hal yang salah menurut gua. Kecuali kayak tadi contoh konteksnya si Yunita itu, mungkin dia belum ada tujuan ke sana, jadi dia belum ada kata komit untuk tujuan tersebut. Misalkan tujuan untuk hidup berpasangan, Yunita sepertinya belum punya tujuan ke sana, makanya nggak ada kata komit dalam tujuan dia itu kan. Siapa tahu suatu saat misalkan dia kayaknya kepikiran, oh kayaknya gue udah mulai mau ngarahin tujuan gue ke sana. Pasti kan dia mulai pikirin kan komitmennya seperti apa. Gue sih tadi nangkepnya seperti itu, karena kalau dari diskusi kita tadi
ini selalu berkaitan tuh. Ada yang mau kita capai, kemudian komitmen itu baru muncul. Agak disayangkan sih kalau misalkan dalam mencapai suatu tujuan itu kita nggak komit gitu loh. Sayang, sangat sayang kan? Buang-buang waktu, effort yang kita udah keluarin segala macam. Makanya gue tadi nanya komit itu apa sih? Takutnya komit itu katanya tentang janjinya, bukan apa ya? Takutnya tuh komitmen itu jadi batu awal, bukan batu awal ya. Milestone pertama, padahal kan itu kan janji ini kan. Ya iya, maksudnya kayak tanggung jawab, kita udah sepakat gitu loh. Menurut gue komitmen tuh ada kesepakatan dengan diri sendiri juga sih. Bisa jadi, iya nggak harus berkaitan dengan orang lain kan. Iya, gue komit nih mau kurus misalnya. Iya, kaget. Lupa gue mati ya. Nggak apa. Lanjut. Misalkan, Gak apa-apa. ya misalkan tadi ya komit untuk lebih dekat ke Tuhan juga itu satu komitmen kan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi semua diam. Enggak, kalau gua. Bener. Ya nggak apa-apa. Artinya gini loh. Emang nggak apa-apa. Gimana Chris? Buntu karena tadi ya suara ya. Iya, nggak bercanda. Kalau balik lagi kalau misalnya kan kenapa orang takut dalam tidak mau atau takut dalam berkomitmen lagi-lagi kan sebenarnya faktornya jadi banyak ya gitu ya. Karena artinya apa? Kalau dari diskusi kita tuh bicara hal komitmen tuh itu masalah yang personal gitu loh. Artinya subjektivitasnya akan menjadi banyak karena itu tergantung preferensi masing-masing pribadi orang gitu loh. Artinya lu komit nggak? Ya kan? Gua komit Chris, gini. Tapi kenyataannya lu jatuh lagi, ya jadi tidak komit. Dibilang salah atau benar? Kalau gua melihat ya karena tadi ketika dia jatuh salah nggak? Ya enggak. Karena antara salah atau benar dengan dia membuat sebuah komitmen itu adalah pilihan yang personal. Gitu. Artinya salah atau benarnya itu tidak bisa diketahui. Sesuatu yang menjadi salah atau benar taunya kapan? Ya ketika kita melihat hasilnya aja. Ya kan? Misalnya dia komit untuk hidup sendiri misalnya. Yunita ya. Salah atau benar? Kita nggak bisa judging salah atau benar. Kalau dia dengan hidup sendiri, dia seperti Mother Teresa gitu, nggak salah. Malah ada hal-hal baik ya, banyak hal bisa baik. menolong ribuan jutaan orang bahkan. Jadi Mother Yunita misalnya kan ya. Ya kan kita Spesifik banget tuh mother. Anti aja anti. Anti Yunita. Bunda Yunita. Ya maksudnya kan kita nggak pernah tahu. Ya kan? Arti sebuah komitmen itu kan artinya tidak bisa kayak kita menikah sama seseorang. Komit nih. Salah nggak? Ya enggak lah. Benar nggak? Tergantung sudut pandangnya. Di satu lagi berantem, maka segala hal yang lu komit menjadi salah. Ya kan? Misalnya kayak, ya ketika lu lagi berantem, wah salah nih gue milih dia. Karena lu lagi berantem. Kalau dalam lu lagi happy, kayaknya komitmen kok benar nih sama dia. Karena sangat based on kondisi banget gitu loh. Ya tapi kan kita nggak tahu, we still commit atau enggak dalam keadaan berantem atau itu kita tetap berjalan gitu kan? Itu kan masalah komitmen. Misalnya ikut Tuhan, giliran lagi happy kita lupa ya kan? Giliran lagi susah kita inget, ya kan? Kita masih komit nggak megang janji kita gitu kan? Jadi relatif gitu. Ketika dia nggak mendapatkan apapun itu, terus dia pindah, akibatnya merasa yang di sini lebih baik atau apa? Ya salah benarnya sangat tergantung. Ya kan? Maksudnya yang menjadi foundation lagi. Basis dasar salah benarnya itu apa? Apakah pribadi atau enggak? Karena menurut gue sih berarti komitmen itu masalah personal diri lu gitu loh. Kalau kita komit, ya kembali lagi outputnya aja, lihat aja dari hasilnya. Kalau kita komit dalam pernikahan ini ya, lu mau ada badai apapun ya lu tetap menikah kan sampai mati kan. Itu komitmen lu kan. Gitu. Kalau lu cerai ya berarti lu nggak komit, simpel gitu doang. Itu. Tapi Chris, selain personal, sebenarnya yang tadi gue mau sempat kepikiran juga, kayaknya lebih ke arah informasi yang kita dapat deh, informasi yang kita olah. Itu bener. Kalau misalkan orang tua kita dulu, informasinya cuma satu itu aja, saklek misalkan ya. Di kita generasi milenial tuh mulai ada tuh arahan-arahan lebih ke arah pemahaman baru. Nah, sekarang kan media sosial makin kencang ya. Ya, betul. Nah, menurut gua anak-anak muda sekarang kenapa takut komitmen? Karena informasi yang mereka dapat tentang komitmen
ya tadi gue bilang ya, mereka melihat kegagalan komitmen tuh di medsos. Mereka melihat bahwa tidak menjalankan komitmen tuh bukan suatu kewajiban, itu juga di media sosial. Dan pengaruhnya lebih banyak dibandingkan mereka dengan keluarga, apalagi waktu. Ya kan? Menurut gue informasi yang mereka terima juga tuh mempengaruhi juga sih. Kenapa anak muda sekarang tuh takut untuk berkomitmen, betul. sih. Karena Informasi yang mereka terlalu proses. banyak pilihan dan informasi. Iya, pilihan hidupnya jadi makin banyak. Jadi Kayak banyak. lu nggak harus ini. Lu ada gak harus pilihan jadi ini. WNI. Lo. Kok kesana? Dia kayak mau Thailand beneran ya? Begini, Sawadika. bener kita cari Bikin mango rice. Sticky mango rice. Benar. Karena banyak pilihan itu tadi. Kan ada beberapa penelitian juga kan yang bilang kalau by 2030 tuh orang-orang salah satunya ya tidak mau ada memilih hidup untuk single gitu, artinya nggak mau berkomitmen. Begitu Bayi. juga Oh, maksudnya orang-orang kelahiran. Masa dari bayi udah milih single? Bukan bayi. Oh, bye. BY. Sampai dengan tahun 2030 Oke. nanti di tahun 2030 akan banyak orang yang memilih untuk single life. Tapi terlepas dari itu banyak juga orang yang mungkin nggak komit ke satu kerjaan tapi kerjaan yang lain karena udah banyak informasi, udah banyak lapangan terbuka gitu. Media sosial tuh benar-benar punya impact yang sangat besar gitu. Orang jadi apa ya? Ya jadi terbuka aja wawasannya sehingga dia nggak bisa, namanya orang ya nggak bisa, mungkin kalau dulu pekerjaan ya ada batasannya kerjaan yang itu. Kalau sekarang kan YouTuber kerjaan, podcaster kerjaan, voice dubber pekerjaan. Lu aktifin kamera 24 jam, lu makan mie juga jadi kerjaan gitu kan. Jadi kayak saking banyaknya pilihan, desire manusia itu kan kayak tadi Pak Pohan bilang di episode berapa ya? Yang Pursuit of Happiness itu. Adalah. Lu Silakan cek aja. Kemarin. Ntar disertakan linknya sama Pohon. Iya, manusia tuh desire dan instingnya kan memang selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, semakin adanya banyaknya informasi ya, orang-orang tendensi untuk berkomitmen pada satu hal apapun itu, mau pekerjaan mau apa itu jadi berkurang gitu. Karena melihat wah ternyata dunia ini luas dan banyak gitu. Dan belum lagi kalau misalkan mau dikaitkan dengan kondisi saat ini ya, kondisi ekonomi sosial tuh juga ngaruh sebenarnya. Chris. Ya, pasti. Dan Kayak hidup sendiri aja udah capek banget. Mikirin orang lain kan lebih capek lagi kan? capek banget. Iya kan, misalkan kan. banget. Kayak itu ngaruh gak sih kayaknya untuk di negara-negara, tapi gue kurang tahu ya. Bahkan yang gue tahu di negara yang ekonominya juga nggak bagus, malah Ya kan udah kedua. orang tuh suka berkomitmen tapi salah. Gimana ya kata-katanya biar nggak salah ya. Intinya gue balikin lagi, ya itu maksudnya mungkin takutnya juga terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial sih yang terjadi di sekitar dia ya. Iya, setuju. Ngaruh juga tuh. Setuju. Ya makanya tadi gue bilang masalah komitmen itu personal, tergantung dari apa yang dia lihat, apa yang dia punya. apa yang dia memutuskan gitu ya. Makanya dengan sosial media begini banyak ya kan, jadi sekarang kan semua hal yang salah jadi benar kan, bisa dibenarkan, hal yang salah satu bisa dibenarkan. Itulah tanda-tanda kiamat. Bunyi sangka kalah. Coba diedit ya muka gue langsung main gitu kayak. Nggak bisa. Nggak bisa. Gua nggak mampu. Belum ya. Belum mampu. Nanti lo cari Harusnya editor. ada cahaya nih. Nanti sabar. Bayar Kalau nggak editor. berbuer. Jadi balik lagi, jadi kayak apa semuanya tuh personal Balik gitu. mulu Christian. Kita Kayak contoh kayak tokoh-tokoh Kontong. pemain bola. tunjuk lo ya. Ronaldo. Kan dia belum nikah kan, tapi anaknya banyak. Belum nikah. Ronaldo belum nikah sama Georgiana itu. Kayaknya belum deh. Nggak tahu Tapi gue. emang di luar gitu sih. Belum nikah tapi anaknya banyak. Ih, 3. kayak itu kan. Messi nikah. Tujuh kan? Jadi begosipin Oleh Messi artis. 7 kan nggak salah. Itu loh. 7. Penyanyi. Ronaldo siapa sih lu? Cristiano Ronaldo. Kagak, Chris. 2 atau 3? Coba cek nanti ya. Banyak tau anaknya. Banyak. Iya banyak. Penyanyi itu juga loh. Apa yang Secret Love Song tau nggak? Apa tuh? Na. Korea. Kok Korea sih? tahu. Yang mantannya Zayn Malik. Oh ya, pokoknya kenapa Si dia? Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Coba Jo, lu tahu kali Jo yang gue maksud Perry kan? Perry. Dia kan udah punya anak di tahun berapa gitu. Terus dia baru nikah tuh tahun ini. Iya. Jadi anaknya menghadiri
pernikahannya. Gitu loh. Jadi kan kalau mereka berdua happy tanpa harus menikah, nah balik lagi kan personal. Tapi kan nyambung sama budaya sana. Di sini coba aja lah kayak gitu. Makanya hubungannya- kayak peri-peri. Kalau nggak beri-beri lo dikebiri lo. Makanya kan artinya kan sangat personal. Iya benar. Tergantung Gitu loh. juga di mana dia ditempatkan kan, misalkan di negara ini. Ya enggak juga. Penempatan maksud lo. Juga teman gua. Penempatan negara. Teman gua Indonesia ada kok. Enggak menikah. Temen Tapi- Bapak orang Indonesia. Iya. Tapi tinggal bareng. No banyak no stok. Tapi banyak Oh. yang nggak menikah. Tapi hidup bareng. Enggak. Oh, enggak. Emang nggak nikah aja. Lo hidup bareng. Maksudnya lo hidup bareng. Temen lo hidup bareng tuh. Hidup bareng. Oh. Enggak menikah. Oh. All living together. Iya. Ternyata ada. Together Ada. forever. Tapi nggak kelihatan. Iya. Ya mungkin dia nggak usah gembor-gembor. Ya ngapain Ya, ngapain gembor-gembor gembor? nggak sih? Kan banyak juga yang dia nggak menikah tapi tinggal satu rumah sama pacarnya. Dan itu dijadiin Beda konten kamar. gitu ya. Nggak mungkin. Ya kan menurut saya lihat, Keyakinan dia. iya. saya lihat sehari-hari dia nge-vlognya kayak tinggal satu rumah biasa aja. Lagi camping kali, lagi camping. Lama ya, campingnya lama. Lagi camping ya. Campingnya sampai 2 tahun. Coba yuk Campingnya camping bulanan. gitu, camping. Meskipun dia kamar atas sama kamar bawah, ceweknya di kamar bawah, dia di kamar atas. Ya whatever it is lah. Tapi ada gitu loh. Ya ada. Di masyarakat ada. Contoh nih, liburan bareng, orang tuanya sama sepakat. Dia ke Bali seminggu. Tapi sama ibunya, Enggak, bapaknya. dia berdua doang. Berdua. Ada. Ya. Mungkin banyak ya. Kenapa sih lo? Kita mainnya nggak kejauhan berarti. Christian aja kan terlalu- Enggak, tahu. maksud Iya, gue iya. ya udah. Maksudnya unit apa? Iya, lanjutin. Ada. Berarti Iya, kan iya. mana ada. Ada zaman sekarang ada. Enggak, sekarang sih dulu juga ada. Temanku juga gitu, ada. Liburan sama pacarnya 3 hari. Mana ke gunung. Sama aja, biasa aja. Ya kan? Menurut dia, kalau gue sih pasti dipenggal langsung. Iya. Jadi balik lagi karena komitmen itu personal gitu ya. Personal, urusan Jangan personal. Kenapa sih dia kayak lagi ada kumis yang mau hilang. ada yang mau di-sharingkan masalah Nggak kumis. nggak ada. Oke, mungkin kita kesimpulan ya. Aku itu tadi ya. Aku Apa? udah banyak. Kamu apa? Banyak banget. Kamu Tadi kan lu udah jelas kan komitmen itu ya masalah personal. Iya. Kalau gue udah. komitmen tuh selalu datang dengan Nanti kita adanya edit aja lah, tujuan. kita edit ya. Yunita berarti belum. Kok gue? Nah, tadi gue udah komitmen datang dengan tujuan. Si Christian komitmen sifatnya personal. Kalau lu apa? dari sudut pandang anak muda, Apanya komitmen? Iya. Komitmen itu apa? ya dari secara garis besar aja. Komitmen itu adalah apa ya? Bingung. Bingung gue. Belum ada komitmen. Ya intinya seperti itu ya. Ayo Chris bantu. Jangan cuma main-main. Nggak sih, gue Bantu soalnya langsung. selama ini tidak mengkomitmenkan diri gue pada apapun ya. Ya Allah. Tapi lu kan komit dalam hal lain lu komitmen. Podcast gue dong. komit. Pekerjaan, komitmen. Iya kali. Yang komit dulu aja lah. Iya podcast gue komit. Iya. Renang gue komit. Iya. Simple karena gue suka. Iya. Iya. Udah itu aja. Berarti komitmen datang dari Kesukaan. dari kesukaannya. Iya, dan value yang mau gue bawa buat hidup gue itu. Makasih loh udah diiringi, didampingi, apalagi itu. Iya. Kalau gue sih intinya apapun yang kita komitmenkan, semoga itu ada hasilnya dan juga tidak merugikan orang lain, itu aja. Ya kalau selama komitmen itu bisa membuahkan hasil dan membawa manfaat buat orang lain dan diri sendiri juga, ya itu lebih baik. Gitu. Jangan sampai salah komitmen aja. Sosok komitmen rupanya yang datang malah hal-hal yang Membawa bencana. gitu ya. Malah makin susah hidupnya dan sebagainya. Jangan berkomit Komitmen pada korupsi gitu. iya, jangan berkomitmen Komitmen pada hal-hal ngebully. negatif. gitu kan nggak baik. Komitmen ngedoxing gitu. Gitu. Buzzer. Gak tahu lagi gue ngapain. Bip. Sapu. Komitmen pada nggak jadi. Apa? Gue takut habis ini di band nanti. Apa sih? Nggak ada. Tadi Jody mau mancing gue soalnya. Apa sih?
Intinya seperti itu. Iya, jadi selama tidak merugikan orang lain, Iya. membawakan kebaikan, nggak apa-apa berkomitmen gitu ya. Dan apalagi baik buat dirinya sendiri. Apapun di dunia ini yang tidak boleh dilakukan adalah sesuatu yang merugikan dirimu dan diri orang lain. Iya. Lain daripada itu silahkan dilakukan. Baik, Oke, guys. itu aja. I think that's all. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kasih kita juga tema-tema yang mungkin pengen dibicarakan lewat section comment. See you on another level, another episode. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. 1, 2, 3.